ada duit di kantong bapak 100.000, mau nggak? Wah, tapi ada pertanyaan ya, jawabnya harus lengkap ya. Namanya siapa nama Pak Wali Kota Bekasi? Oh ya, Pak RW dulu anaknya. Gimana sih Pak RW? Masa wali kota kita Pak Triadiantri katanya? Coba, ini siapa anak Pak RW juga ini? Bukan, gedenya sama. Pak Triadianto Cahyono. Bapak Triadianto Cahyono ya, Wali Kota Bekasi. Oke, foto dulu. Ampi, foto dulu Ampi. Tim dokumentasi. Kasih. Belum ngantuk ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, sama-sama kita hormati Pak Lurah Jatiraden ya, Pak Agus Budianto SE, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita beserta staf nih. Ada Pak Amir dan Pak Aib. Yang saya hormati Ketua Forum RW Kota Jatiraden ya, Pak Ujang Hidayat. Yang ini alhamdulillah hadir Pak RW 03, RW 07, RW 06 ya Ulu Jalil, serta Pak RT ya di wilayah RW 06 ada 5 ya, 1 sampai dengan 5. Kebetulan hari ini acaranya di RT 03 ya, RW 06 Pak Narya ya. Ini Pak RT nya ya. Wah, ini sama gedenya Pak RW 7. Oh, masih saudara? Pantesan. Bapak, Ibu, hadirin semua, para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, serta anak-anakku sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya, atas perkenannya lah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita semua bisa hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selawat iring salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiat, dan kita semua selaku pengikutnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, yang pertama terutama saya ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Ketua Panitia ya, beserta jajaran ya, sehingga acara ini bisa sukses pada malam hari ini. Yang kedua, saya menyampaikan ya beberapa informasi terkait dengan situasi dan kondisi ya yang ada di wilayah Kecamatan Sampurna, khususnya di wilayah Jatiraden. Yang pertama, yang akhir-akhir ini sedang marak Bapak Ibu semuanya ya, mungkin sebagian sudah tahu bahwa di wilayah kita masih banyak beredar toko yang menjual obat-obatan tipe G ya. Yang ini selalu ya kita dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dengan TNI Polri kita selalu merazia ya. Namun mereka pindah-pindah tempat terus ya, buka di sini, digerebek di sini, buka lagi tempat lain, begitu seterusnya, kucing-kucingan dengan aparatur. Oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat ya, ini kita harus bersama-sama memerangi ini ya. Karena hanya mengandalkan pemerintah saja atau aparatur keamanan saja tidak mungkin ini bisa selesai secara tuntas ya, karena mereka semacam sudah ada sindikat ya, mereka sudah terorganisir ya, buka di sini, ditutup di sini, buka lagi di lain tempat, begitu dan seterusnya ya, mereka kucing-kucingan. Jadi kalau kita semua kompak ya, terutama ibu-ibu ya, emak-emak ya, ras terkuat di bumi ini, kalau sudah turun tangan saya yakin semuanya beres. Benar nggak ibu-ibu? Pokoknya kalau ada yang jualan obat-obatan begitu, tongkrongin aja Bu, dari pagi sampai sore ya. Yakin dia nggak bakalan buka Bu, takut sama ibu-ibu mah ya. Pak RT gampang dah ya, kalau emang susah yang jualan itu diingetin sama Pak RW, ajak aja ibu-ibu sini, ibu kader PKK, posyandu ya, ajak aja, tongkrongin aja di situ, kalau perlu pakai tenda Bu di situ ya, supaya mereka nggak mau berjualan lagi ya. Karena apa ya, sayang anak-anak kita Bu ya, untuk generasi kita ke depan ya, akan rusak
ya, karena modalnya sangat murah, cuman beli 10.000 dapat obat tersebut dikonsumsi, udah anak kita nantinya jadi geng motor, masuk tawuran, ya, karena sudah sudah terganggu otaknya, syaratnya, ya, udah nggak ada rasa takut, bahkan sama orang tua juga melawan, sama yang lebih tua juga melawan kalau udah pengaruh obat-obatan itu. Salah satunya adalah Ejemer, Ramadol. Sebetulnya ini obat legal sebetulnya, cuman harus pakai resep dokter. Nah inilah ya kesalahannya, sekarang dijual bebas di toko-toko yang ada di kita, ya, dan ini merusak generasi kita ke depan. Saya mohon ya peran sertanya seluruh warga masyarakat di Jatiraden khususnya, ya, kalau memang melihat, menemukan ya yang masih berjualan obat-obatan yang disebutkan tadi, ya silahkan laporkan ke kelurahan, kecamatan, nanti kita investigasi, ya, dengan permulaan nanti sudah, kalau memang sudah A1 informasinya, ya, kita siapkan spanduk, ya, bahwa toko ini sedang diawasi, ya, aparatur, ya, PKK, segala macam sih tercantum, ya, kita sudah siapkan spanduknya, ya, saya siapkan spanduknya per kelurahan 4 dulu, ya, buat pembukaan, ya. Kalau memang ada A1, kalau memang diingatinnya susah, kita pasang spanduk aja Bapak dan Ibu, ya, supaya mereka malu, ya, malu tidak berjualan lagi di wilayah kita. Saya ingin generasi kita ke depan ini benar-benar terbebas, ya, dari pengaruh obat-obatan terlarang yang merusak, ya, generasi kita ke depan. Sekarang pemerintah pusat, ya, sudah melaksanakan program makan bergizi gratis, ya. Masa sudah dapat makan bergizi gratis masih ada obat-obatan di wilayah kita seperti itu, ya, malu kita sama pemerintah pusat. Pemerintah pusat aja sudah mikirkan anak-anak kita supaya sehat, tumbuh, tidak kurang gizi, ya. Tugas kita di wilayah, ya, jangan sampai anak-anak kita ini terkontaminasi dengan obat-obatan yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi kita mohonlah dukungannya, peran sertanya semua, bagaimana ya membentuk generasi kita, generasi emas 2045, ya, karena kita ada bonus demografi di mana usia produktif itu lebih besar daripada usia-usia lansia dan usia anak-anak, ya. Ini kalau kita nggak siapkan dari sekarang, ya, nantinya tidak akan tercapai dan hanya isapan jempol. Oleh karenanya pemerintah pusat, ya, melalui pemerintah daerah, kabupaten kota, ya, terus ya membentuk, ya, dapur-dapur MBG, ya, untuk memberikan makan, ya, kepada anak-anak sekolah mulai dari TK sampai SMA. Insya Allah, ya, sebentar lagi launching di Jatirangga, di Jatiraden, Jatisampurna, di 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Sampurna, insya Allah punya dapur MBG, ya, yang nantinya manfaatnya, ya, di samping memberi makan anak-anak sekolah yang bergizi gratis, juga mereka menyiapkan, ya, bekerja sama dengan puskesmas, ya, untuk memberikan, ya, makanan makanan tambahan, ya, yang bergizi juga untuk penanggulangan bayi stunting, ya, insya Allah, ya, jadi manfaatnya ganda, ya, selain buat anak sekolah, ya, juga untuk bayi dan ibu hamil, ya, yang menjadi program puskesmas, ya. Sementara puskesmas baru bisa mengcover 20% dari jumlah terindikasi stunting dan ibu hamil yang ada di wilayah Kecamatan Jatisampurna, insya Allah. Dan pemerintah kecamatan juga, ya, sedang mengupayakan di 2026, ya, insya Allah, ya, 15 orang per kelurahan, ya, kita cover untuk pemberian makanan tambahan PMT, ya, pemberian makanan tambahan bekerja sama dengan Puskes, ya, 20% Puskes, 20% dari kecamatan, sudah 40% yang tercover, ditambah lagi dari dapur-dapur MBG yang ada. Insya Allah, ya, ke depan generasi kita, anak-anak kita, ya, akan menjadi tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat dan unggul, ya, bisa bersaing dengan, ya, di kancah global, ya. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, ya, yang selalu mengawasi anak-anaknya, ya, jaga betul anak-anak kita, Bu, ya, yang sekarang usianya segini, ya, nanti di 2045 inilah yang akan menjadi bonus demokrasi negara kita. Terus dijaga, dirawat sama kita betul-betul, ya, betul-betul diawasi, ya, jangan sampai anak-anak kita yang mungkin sekarang yang sedang susah ibu-ibu mengawasi, ada pengaruh handphone dan gadget, ya, Bu, ya. Bangun tidur anak-anak sudah buka itu, ya, kadang-kadang dinasehatin susah. Nah, inilah, ya, kemarin efektif, ya, Pak Deddy Mulyadi bikin rekaman, ya, kalau yang nggak mau di HP-nya diambil akan dibawa ke barak, ya, itu efektif, Bu, ya, takut,
Ya, pokoknya kalau anak kita nangis, HP-nya diambil, udah kasih aja rekaman itu. Saya yakin, ya takut. Ya, itu efektif juga buat menakut-nakuti anak. Ya, dibawa ke barak katanya. Ya, akhirnya mereka melepaskan gadgetnya, handphonenya, ya dia bisa mau makan dan tidur biasanya seperti itu. Mari pada tahun ini temanya ya bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju ya. Nah inilah ya misi pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemerintah kota sampai ke akar rumput tingkat kelurahan ke Pak RW ke Pak RT ini harus sampai program ini ya. Bagaimana pemerintah menyiapkan ruang terbuka hijau ya dengan membongkar bangunan-bangunan liar yang tumbuh ya di pinggir-pinggir kali, di pasos-pasum ya, karena ini memang akan mempersempit ruang terbuka hijau. Karena berdasarkan persyaratan kota sehat Bapak dan Ibu ya harus terbuka, harus ada ruang terbuka hijau, dan lokasi masih kekurangan ya ruang terbuka hijau. Oleh karenanya Pak Wali Kota ya Pak Triadianto dan Pak Haris Bubiho ya dalam masa jabatannya periode 2020-2030 ini ya beliau begitu peduli dan begitu aware ya terkait dengan perluasan ruang terbuka hijau ya, dan kita harus mendukung ya dengan pembongkaran bangli-bangli yang ada di wilayah Kecamatan Jati Sampurna khususnya di Raden. Ini tidak lain adalah untuk ya memperluas ruang terbuka hijau dan nantinya ya udaranya akan semakin sehat ya, polusinya akan berkurang ya, sehingga anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang unggul. Itulah tujuannya ya. Dan sekarang ya pemerintah kecamatan juga sedang melakukan penertiban ya. Di samping kecamatan ada tanah ya 5,4 hektar itu tanah aset kabupaten yang insya Allah ya kalau sudah ditukar di Risla ya dengan pemerintah kota menjadi aset Pemkot ya, ini akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Jati Sampurna yang lebih luas ya. Insya Allah kalau memang ini sudah terlaksana, sudah bisa menjadi milik Pemkot ya, nantinya untuk anak-anak kita ke depan ya apa yang dibutuhkan ya seperti ya gedung serbaguna ya, terus juga tempat UMKM ya nanti kita bentuk sini. Samping juga tempat olahraga di situ akan ada jogging track ya. Insya Allah ya kalau memang ini sudah rapi, rislahnya antara kabupaten dengan pemerintah kota ya nantinya itu akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Jati Sampurna yang lebih luas. Ya. Baik, mungkin itu ya hanya sekilas saja karena memang masih banyak tari-tariannya ya Pak RT. Ya, anak-anak sudah menunggu ya, mungkin banyak lagi yang akan ditampilkan ya karena waktu sudah malam. Saya rasa cukup sekian, tapi sebelum saya mengakhiri acara ini atau sambutan ini, saya ingin memberikan satu kuis khusus untuk anak-anak. Siap nggak anak-anak? Ada duit di kantong Bapak 100.000, mau nggak? Wah, tapi ada pertanyaan ya, jawabnya harus lengkap ya namanya. Siapa nama Pak Wali Kota Bekasi? Siapa yang karena baju saya putih-putih kali pada di Mulyadi langsung. Ayo, ada 100.000 nih. Ayo yang jelas, namanya yang jelas, namanya ada 3 huruf, sini naik. Namanya ada 3 kata, ya. Kalau nggak lengkap nggak dibayar. Siapa? Patri Andrianto. Ayo, yang lengkap, yang siap, naik sini. Ayo, yang lengkap ya, yang lengkap naik ya. Oh. Ini dulu nih, nah. Ayo. Patri Adianto Jayanto. Tri Adianto Cahyanto. Saya gimana kata wasit ini? Ayo. Bapak Tri Adianto. Ayo siapa? Ayo sini. Wah, ini susah juga. Lengkap. Sini deh. Sini. Ini anaknya Pak RW kayaknya ini.
Oh, bener ya? Saya paham nih model-modelannya ini. Anaknya Pak RW kayaknya nih. Lah ini lagi. Jadi dulu ya, Pak RW dulu anaknya. Gimana sih Pak RW? Masa wali kota kita Pak Triadiantri katanya. Coba, ini siapa anak Pak RW juga ini? Bukan, gedenya sama. Pak Triadianto Cahyono. Bapak Triadianto Cahyono, ya, Wali Kota Bekasi. Oke, foto dulu. Ampi, foto dulu, Ampi. Tim dokumentasi.